Halo semuanya, balik lagi bareng gue Din di Opsiana Podcast episode perdana di tahun 2020. Oke, pertama gue mau mulai dengan mohon maaf dulu buat semua para pendengar Opsiana Podcast karena gue sempat nggak update beberapa minggu ke belakang karena ada banyak hal yang harus gue lakukan di bulan Desember kemarin dan banyak hal juga yang gue pikirkan dan juga ada beberapa kejadian yang terjadi di kehidupan gue yang membuat gue berpikir cukup panjang sampai akhirnya gue bikin podcast lagi sekarang. Dan bisa dibilang inilah yang nanti bakal gue bahas di pembahasan hari ini, di episode kali ini. Kalau bicara tentang tahun 2019, buat gue tahun 2019 itu adalah tahun penuh perubahan. Dan kalau lu tanya gue perubahan seperti apa, menurut gue perubahannya itu cukup banyak. Dan buat gue sendiri tahun 2019 itu adalah tahun yang sangat-sangat buruk buat gue. Mungkin gue mulai dengan dari sisi eksternal yang gue rasakan dulu ya. Dari segi eksternal mungkin kalian tahu bahwa tahun 2019 itu adalah tahunnya politik Indonesia, di mana kita memilih presiden yang baru untuk di masa jabatan selanjutnya. Dan pasti dari kalian pun udah tahu banget apa yang terjadi di tahun 2019, bagaimana proses kampanye yang dilakukan. Banyak banget hal-hal yang bisa dibilang membuat kita tidak nyaman untuk pemilu di tahun 2019 kemarin. Entah dari banyak hoax yang beredar, entah banyak black campaign yang terjadi, bahkan serangan-serangan dari kedua belah lawan politik yang bisa dibilang menurut gue nggak begitu seru untuk diikuti. Ya bisa dibilang sih memang gue nggak punya ketertarikan di bidang politik, tapi ketika ngikutin isu di 2019 ini bisa dibilang dipenuhi dengan isu-isu yang penuh dengan ketakutan lah, dan itu membuat gue sangat tidak nyaman untuk pemilu di tahun 2019 ini di proses kampanyenya. Tapi itu udah berlalu dan sekarang presiden baru sudah terpilih, so congratulations to Bapak Presiden Joko Widodo. Semoga di masa kepemimpinan Pak Jokowi yang kedua ini Indonesia bisa lebih maju lagi dan bisa lebih makmur lagi. Kemudian tahun 2019 bisa dibilang tahunnya perlambatan ekonomi dunia, di mana pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju itu mengalami penurunan. Tapi tenang aja, untuk negara berkembang di tahun 2019 itu masih mengalami peningkatan, mungkin tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Tapi mungkin yang paling mencengangkan kalau berbicara soal ekonomi ini adalah beberapa banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dari dunia internasional ya. Terlebih mungkin kalian tahu bahwa ada kebijakan tentang kelapa sawit yang dikeluarkan. Dan sifatnya itu bisa dibilang cukup merugikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Well, gue gak bakal bahas lebih lengkap lagi sih karena ini hanya sebatas rekap aja. Kalian bisa cari lagi info lebih lengkapnya itu dengan cara googling sendiri. Tapi diperkirakan di tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi pun masih bisa dibilang cukup lambat, tapi ada sedikit kemajuan lah. Ini perkiraan dari beberapa ahli ya yang ada di dunia. Tapi untuk mengakali ini tinggal bagaimana negara Indonesia dan para pemangku jabatan bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat agar perekonomian negara kita itu bisa lebih stabil dan juga meningkat kalau bisa ya. Nah, jadi itu beberapa rekap besar untuk tahun 2019 dari sisi eksternal yang memang gue ikutin. Bisa dibilang tahun 2019 itu gue gak begitu banyak mengikuti karena gue mengalami sebuah kesibukan yang bisa dibilang cukup parah ya di tahun 2019 itu, karena tahun ini adalah tahun pertama kali gue benar-benar kerja di korporat dan gue coba untuk kerja di korporat. Makanya di tahun 2019 itu konten podcast gue itu lebih ke arah bagaimana lu bekerja di kantor, gimana caranya lu bisa berinteraksi di kantor. Gue mencari pengalaman itu dan sampailah gue di saat atau di sebuah titik dimana
Gue terlalu sibuk untuk mengetahui banyak informasi di luar sana, kecuali yang pilpres itu ya, karena itu kan memang wajib. Karena ini adalah pengalaman pertama gue kerja di korporat dan gue bener-bener terlalu sibuk dengan pekerjaan gue. Akhirnya bisa dibilang gue lupa waktu, gue lupa banyak informasi, gue lupa banyak hal, dan akhirnya gue mengalami yang namanya burnout. Untuk topik burnout sendiri pun pernah gue bahas di episode sebelumnya, karena memang saat itu gue bener-bener mengalaminya. Akhirnya di saat itu gue coba minta cuti, dan ternyata ketika gue minta cuti itu pun bisa dibilang nggak cukup membuat burnout gue itu bisa hilang. Kemudian karena beban pekerjaan yang cukup banyak, lalu stres yang mulai menumpuk, ditambah burnout yang belum selesai tadi, akhirnya gue jatuh sakit di akhir tahun 2019 dan juga awal tahun 2020 itu. Bisa dibilang gue bolak-balik ke rumah sakit untuk pengecekan kesehatan dan juga penyembuhan, hingga akhirnya gue membuat sebuah keputusan yang bisa bilang cukup besar, yaitu gue memutuskan untuk keluar dari pekerjaan gue. Keputusan ini bukan cuma dari masalah kesehatan yang gue alami dan juga masalah burnout, tapi juga masalah waktu yang gue habiskan di tempat kerja itu bisa dibilang sudah overtime, dimana sampai gue nggak punya waktu yang cukup dengan keluarga gue. Dan di tahun 2020 ini gue pengen lebih dekat dengan keluarga gue, pengen membangun waktu quality time yang lebih baik dengan keluarga gue. Selain itu, gue pengen juga kembali ke masa dimana gue menjalankan bisnis. I want to start a new business again, dan tentunya gue ingin menjalankannya dengan lebih proper lagi dan lebih fokus lagi. Dan gue juga pengen lebih fokus dengan podcast gue, Opsiana Podcast ini. Well, mungkin gue nggak bakal terlalu panjang lebar bahas soal masa lalu di 2019 itu, karena gue nggak begitu suka dengan kejadian yang terjadi di tahun 2019. So, gue bakal bahas yang tahun ini, apa yang bakal gue lakuin. So, buat Opsiana Podcast, gue mungkin akan lebih aktif lagi setelah podcast episode kali ini. Gue bakal lebih aktif lagi, dan gue akan coba membuat sebuah update, karena kan gue ingin membuat bisnis nih. Gue pengen keep update tentang bisnis yang gue lakuin ini, kedepannya bagaimana, dan juga apa yang gue lakuin. Jadi ibaratnya semacam sharing aja. Dan untuk tahun 2020 ini gue akan mencoba merilis websitenya Opsiana, khusus Opsiana, seperti yang pernah gue bahas di tahun kemarin, karena memang udah ada rencana sih di tahun 2020 ini, dan gue bakal coba buat ngerilis website itu. Nanti kontennya apa ditunggu aja, karena itu bakalan juga jadi salah satu bisnis update-nya dari gue. Oke, gue rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast kali ini. Dan satu lagi, melalui episode ini gue ingin mengumumkan bahwa gue ingin mengakhiri season 1 dari Opsiana Podcast, karena gue anggap gue akan memulai semuanya lagi dari awal. Jadi gue akan memulai Opsiana Podcast di season yang kedua di next episode. So, thank you semuanya yang udah ngedengerin Opsiana Podcast di season 1. Terima kasih karena kalian terus keep update kontennya Opsiana, dan gue berharap di tahun 2020 ini konten-konten Opsiana bakal lebih banyak lagi, lebih berbobot lagi, dan juga yang pasti lebih banyak membantu lagi. So, sekian dari gue di Opsiana Podcast. Thank you.